Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas soal tentang kesebangunan, yaitu soal kesebangunan dua segitiga pada latihan 4.4. Oke, langsung saja kita masuk soal yang pertama. Di soal yang pertama, kita punya pada gambar di samping QR sejajar dengan ST. Yang A, buktikan bahwa segitiga QRP dan segitiga TSP sebangun. Yang B, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, mari kita bahas yang pertama. Kita akan membuktikan bahwa segitiga QRP sebangun dengan segitiga TSP. Ingat, kalau segitiga, salah satu caranya untuk membuktikan bahwa dia sebangun, kita bisa menunjukkan bahwa dua sudut yang bersesuaian di sana itu ukurannya sama besar. Oke, yang pertama adalah ukuran sudut QPR itu sama dengan ukuran sudut SPT. Mari kita lihat. Nah, PQR sudutnya di sini dan SPT ada titik hijau ini. Kenapa mereka sama besar? Karena mereka bertolak belakang. Oke, terbukti ya sama besar karena bertolak belakang. Yang berikutnya, kita punya sudut besar sudut PQR itu sama dengan sudut PTS ukurannya. PQR dan PTS. Kenapa mereka sama? Pertama, kita akan menggunakan ini. Ada dua garis sejajar, QR dan ST, lalu dia dipotong oleh garis kita. Kita panjangkan dikit biar kelihatan. Nah, di sini PQR, lalu posisi PTS di sini atau STP juga sama. Nah, posisi mereka adalah dalam berseberangan. Jadi kita bisa pastikan bahwa mereka ukurannya sama besar. Jadi sekarang kita udah terbukti nih, dua sudut yang bersesuaian ukurannya sama. Maka kesimpulannya, segitiga QRP sebangun dengan segitiga TSP karena ada dua sudut yang bersesuaian ukurannya sama. Lanjut yang B, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama kita punya QR per TS. QR ada di sini yang paling atas, TS ada di sini. Kenapa mereka bersesuaian? Nah, pada segitiga PQR, QR itu merupakan garis yang terpanjang. TS juga merupakan garis yang paling panjang. Atau bisa juga karena QR itu di depan sudut QPR dan TS itu di depan sudut SPT, di mana QPR dan SPT itu merupakan sudut-sudut yang bersesuaian. Alasannya ada banyak atau ada dua tadi. Berikutnya QP per TP. Nah, QP per TP atau QP bersesuaian dengan TP. Kenapa? Karena QP merupakan sisi terpendek pada segitiga PQR dan PT adalah sisi terpendek pada segitiga PTS atau segitiga TSP. Yang terakhir ada RP per SP. Oke, sudah selesai. Lanjut sekarang ke nomor 3, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita punya dua segitiga ini, ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Yang A, buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR itu sebangun. Yang kedua, tulislah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, mari kita bahas. Karena segitiganya ini terpisah, maka kita akan menggunakan bukti perbandingan sisinya. Kalau yang pertama kita menggunakan sudut, sekarang kita akan menggunakan sisi. Oke, menggunakan sisi dan sudut juga bisa. Nah, karena sisinya belum diketahui, salah satunya contohnya CB ini belum ada, kebetulan ini siku-siku, maka kita akan menggunakan Pitagoras. Berarti CB pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16. 3 pangkat 2, 9. 16 tambah 9, 25. Jadi panjang CB-nya adalah akar dari 25. Hasilnya 5 cm. Kita tulis di sini panjang CB-nya 5. Oke? Nah, berikutnya yang segitiga PQR ini, PQ-nya yang belum ada. Nah, PQ sama dengan 20 pangkat 2 dikurangi 16 pangkat 2. Lah, ini CB ditambah. Kenapa PQ dikurang? Nah, karena CB ini merupakan sisi miring atau hipotenusanya, makanya dia ditambah. Sedangkan PQ ini bukan sisi miring, maka dia dikurangkan. Kita hitung 20 pangkat 2, 400. 16 pangkat 2, 256. 400 kurangi 256, hasilnya 144. Jadi PQ sama dengan akar dari 144, yaitu 12 cm. Nah, jadi PQ-nya ini 12 cm. Sekarang kita akan menggunakan pembuktian atau membuktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR.
Yang pertama, kita punya sudut BAC sama dengan sudut RPQ ukurannya. BAC-nya siku-siku, PQR-nya siku-siku, atau RPQ-nya siku-siku. Ya, jadi alasannya kenapa mereka ukurannya sama, karena sama-sama siku-siku. Berikutnya kita akan membuktikan sisi yang mengapit sudut A dan mengapit sudut P itu perbandingannya sama. Di sini, nah, AB per PQ sama dengan AC per PR. Kita akan membuktikan apakah perbandingan mereka sama. Kenapa kita menggunakan dua sisi ini? Karena dua sisi inilah yang mengapit sudut siku-sikunya. Oke. Nah, AB panjangnya 3 dan PQ panjangnya 12. AC panjangnya 4, PR panjangnya 16. Oke, kita sederhanakan 3 sama 12-nya. Masing-masing kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3 dapat 4. 4 kita bagi 4. 16 juga kita bagi 4. 4 bagi 4, 1. 16 bagi 4-nya dapat 1 per 4. Nah, jadi perbandingannya 1 dibanding 4. Jadi kesimpulannya, karena perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar, jadi terbukti bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Selesai, sekarang kita lanjut ke yang B, perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, berarti kita punya AB per PQ sama dengan AC per PR, kita sudah buktikan tadi. Yang terakhir kita punya CB dibanding QR. CB sisi terpanjang, QR merupakan sisi terpanjang atau sisi miringnya juga. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga KMN sebangun dengan segitiga OLN? Tunjukkan. Kita akan menunjukkan bahwa segitiga KMN itu sebangun dengan segitiga OLN. Bukti yang pertama, besar sudut MKN itu sama dengan besar sudut LON. Apakah benar? Alasannya apa? MKN di sini, LON di sini, mereka sama-sama siku-siku. Jelas ya? Yang berikutnya, ukuran sudut KNM itu sama dengan ukuran sudut ONL. KNM berarti di pucuk sini, ONL juga di sini. Berarti mereka pasti sama, karena mereka berhimpit. Oke, karena sudah terbukti dua sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka sudah terbukti ya bahwa segitiga KMN itu sebangun dengan segitiga OLN. Gimana? Lebih mudah kan? Sekarang kita lanjut ke nomor yang keempat. Pada segitiga APJ dan segitiga PQR diketahui besar sudut A 105 derajat, besar sudut B 45 derajat, besar sudut P sama dengan 45 derajat, dan besar sudut Q 105 derajat juga. Pertanyaan yang A, apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Coba jelaskan. Yang B, tulislah pasangan sisi yang mempunyai perbandingan yang sama. Oke, kita akan buktikan dulu nih, apakah kedua segitiga tersebut sebangun. Bukti yang pertama, besar sudut A sama dengan besar sudut Q, yaitu berapa? Nah, di sini diketahui sudut A-nya 105 derajat, sudut Q-nya 105 derajat juga. Berarti sudut A bersesuaian dengan sudut Q. Yang berikutnya sudut P sama dengan sudut B sama dengan sudut Q besarnya. Berapa? 45 derajat sesuai yang ada di soal atau sudah diketahui. Nah, kalau sudah ada dua sudut yang bersesuaian sama besar, jadi terbukti bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Sekarang kita akan menjawab nomor 2, perbandingan sisi yang bersesuaian. Biar lebih gampang, kita gambar dulu nih segitiga ABC-nya dengan A 105 derajat, sudut B 45 derajat, sudut C-nya karena dalam segitiga itu besarnya pasti 180 derajat totalnya. Jadi 105 tambah 45 kan 150. Berarti C-nya dipastikan 30 derajat. Begitu juga sudut PQR-nya. Q-nya 105 derajat, P-nya 45 derajat, dan R-nya 30 derajat. Oke, jadi AB per PQ. Kenapa AB per PQ? AB per PQ. Oke. Kenapa AB berpaki? Karena di sini perhatikan AB itu antara 105 dan 45.
PQ juga sama, 45 dan 105 derajat, atau merupakan sisi terpendek pada kedua segitiga. Lanjut, berikutnya ada BC per PR, perbandingannya. Berikutnya AC per QR. Oke? Kalau BC ini sisi yang paling panjang, PR juga merupakan sisi yang paling panjang pada segitiga PQR. Itu sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya. AB per PQ sama dengan BC dibanding PR sama dengan AC dibanding QR. Selesai. Soal yang kelima. Perhatikan gambar. Diketahui besar sudut ABC sama dengan 90 derajat. Siku-siku di B. Jadi B-nya ini siku-siku meskipun nggak ada lambang siku-sikunya, tapi diketahui di soalnya ya. Yang A, tunjukkan bahwa segitiga ADB dan segitiga ABC sebangun. Yang B, tunjukkan bahwa segitiga BDC dan segitiga ABC sebangun juga. Oke, kita bahas yang A dulu. Buktikan bahwa segitiga ADB sebangun dengan segitiga ABC. Bukti yang pertama, kita besar sudut ADB sama dengan besar sudut ABC. ADB-nya di sini. Terus ABC-nya berarti di sini. Jadi yang kita bandingkan ini, ADB, segitiga yang kecil ini, kita bandingkan dengan segitiga ABC, segitiga yang paling besar pada gambar ini. Nah, kalau kita punya pada segitiga ADB, kita punya sudut ADB, nah ini sudutnya, dan kita juga punya sudut ABC, besarnya sama, yaitu 90 derajat. Kenapa? Karena mereka siku-siku. Ini siku-siku dan ini ada garis lurus, terus dipotong tegak lurus di sini. Berarti kalau di sini sebelahnya siku-siku, maka yang samping sini juga siku-siku juga. Oke, bukti yang kedua, sudut BAD, besar sudut BAD sama dengan besar sudut BAC. BAD di sini, nah BAC juga di sini juga. Artinya, kedua sudut tersebut berhimpit. Pasti sama kalau berhimpit. Karena dua pasang sudut yang bersesuaian ukurannya sama, jadi terbukti bahwa segitiga ADB sebangun dengan segitiga ABC. Bukti yang kedua, soal yang kedua, buktikan bahwa segitiga BDC sebangun dengan segitiga ABC. BDC, berarti segitiga yang ini ya, BDC. Apakah sebangun dengan segitiga BAC? Jadi segitiga yang paling besar dengan segitiga yang sedang ini. Ukurannya sedang atau segitiga BDC. Bukti yang pertama, sudut BDC, ini, siku-siku, sama dengan ukurannya sudut ABC, siku-siku juga. Berarti kenapa mereka ukurannya sama? Karena mereka sama-sama siku-siku. Lanjutkan bukti yang kedua, sudut BCD, sudut BCD. Nah, BCD. Nah, hijau ini dengan sudut BCA pada segitiga ABC posisinya sama, alias mereka berhimpit. Karena dua sudut yang bersesuaian sama besar, jadi terbukti bahwa segitiga BDC sebangun dengan segitiga ABC. Oke. Nah, pembahasannya sampai nomor 5 dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.